adanya ala kameranya. Gila gimmick banget ya. Aduh, bingung gue anjing sampai bikin gimmick kayak gini. BTW gue baru minum pakai gelasnya dominan. Di asbaknya dominan juga. Kaosnya dominan. Semuanya dominan. Kalau lu mau beli juga silakan cari di Dominan Market. Bisa di IG apa di Shopee ya. Lanjut nih, gue mau bahas tentang 3 artikel lagi tentang dalemannya gitu. Oke, yang pertama minggu kemarin udah sempet disinggung ya. Dan bajunya gue pakai juga nih. Calo kesenian tanpa perantara. Terus ada nomor 021, 0274, 022. Sebenarnya di belakangnya masih ada tulisannya. Kalian bisa lihat nggak sih? Nih, udah sobek lagi baju gue nih. Bisnis bisnis berbasis kesenian haram kalau nggak salah, gue lupa. Kayak gitulah. Sebenarnya ini bulan Agustus 2018, padahal ini tuh udah dari pemikiran gue yang lama gitu. Gue berpikir bahwa eh, waktu itu tuh marak sekali gitu calo-calo kesenian yang ini ada dana nih, dana hibah nih, lu mau nggak gitu, segini tapi buat gini segini persen gitu. Kayak gitulah. Terus gue bikin kayak semacam apa ya, ini tuh semacam sindirannya lah gitu. Karena dulu itu rame banget, terus secara belak-belakan gitu, ya udah gue juga bikin belak-belakan sekalian gitu. Nah, terus kenapa ada nomor telepon itu? Sebenarnya ini idenya itu dari ini loh, dari apa ya? Sedot WC yang kayak gitu-gitu gitu. Terus di sini juga gue mencoba pakai font yang biasa gitu, nggak pakai tulis tangan gue, karena gue pengen tahu responnya kayak gimana gitu dari orang-orang gitu. Makanya ini pakai font standar downloadan gitu. Idenya dari gitu, dari sedot WC dan segala macam. Terus ada, makanya di situ disediakan nomor telepon. Tadinya gue mau nomor telepon admin di situ, cuman takut banyak yang menghubungi dan menghujat gitu. Akhirnya gue punya ide untuk membuat dari kode-kode nomor telepon. Karena dulu tuh skena kesenian itu ya udah hanya dikuasai oleh daerah-daerah tertentu. Ya kita tahu sendiri kalau 021 itu kode telepon Jakarta gitu. Terus 0274 itu Jogja dan 022 itu Bandung gitu. Jadi gue rangkai seakan-akan itu nomor telepon, padahal itu cuman kode-kodenya kayak gitu. Terus pas dibaca kan jadi kayak nomor telepon, padahal enggak, itu cuman kode-kode setiap daerah aja. Gak tau kalau ini dihubungi kayaknya kayak bisa apa enggak, gue nggak tahu sih. Dan gue belum pernah coba gitu. Itu yang pertama ya, karena merespon fenomena maraknya calo waktu itu gitu. Kayaknya sampai sekarang juga masih banyak ya, apalagi sekarang ada FBK gitu, calo-calo semakin banyak. BTW ini gue seksi ya, gue pakai celana ya guys, jangan berpikir gue nggak pakai celana, gue pakai celana cuman seksi memang. Next, terus berikutnya kayaknya yang ini dulu ya, aku menari sampai tak mampu berdiri, sampai benar-benar mati. Sebenarnya ini tuh karena waktu awal-awal gue muncul itu banyak di follow sama anak-anak tari. Nah ini makanya tadi yang gue bilang di video-video awal tuh, psikologis tuh ini salah satu penerapannya. Jadi gue tahu bahwa banyak anak tari yang nge-follow, terus gue mencoba membaca pikiran mereka kayak gimana ya, gayanya, yang sesuai dengan mereka seperti apa ya. Akhirnya keluarlah, oh kalau penari mungkin secara eksistensi dia akan berbicara bahwa ya aku akan terus menari sampai tak mampu berdiri, sampai ya benar-benar mati gitu, sampai nggak bisa gerak lagi gitu. Ini salah satu bukti yang gue omongin itu, yang psikologis itu ya. Jadi seperti inilah jadinya. Terus gue pakai tulis tangan manual gue sendiri yang gue coba bagus-bagusin gitu, padahal nggak bagus-bagus amat gitu. Menarinya gue kasih pertebal gitu. Nah, terus di sini juga ada berdiri. Dirinya gue kasih garis bawah sebagai sebuah penekanan gitu. Jadi berdiri di sini bisa diartikan ganda, dalam artian ya multitafsir. Mungkin ada yang memahami bahwa yang yang gue maksud adalah diri itu adalah ya lu berdiri tapi di bawah kaki lu sendiri, ya mandiri kayak gitu. Berdikari. Nah, itu maksudnya kenapa dirinya gua garis bawahi gitu loh.
sampai benar-benar mati itu nggak tahu. Gue selalu punya apa ya, selalu punya gue selalu tertarik dengan kata-kata mati gitu. Makanya gue garis bawahi gitu. Mati kenapa digaris bawahi juga karena mati itu bisa bisa sangat-sangat ambigu. Mati itu bukan hanya bisa diartikan sebagai mati lu mati beneran gak berkesenian lagi tuh, itu bisa dibilang mati. Yang akhirnya yang sebelumnya lu bisnis terus lu berhenti bisnis itu bisa dibilang mati. Mati itu kenapa di sini garis bawahi ya biar ambigu gitu. Penekanannya di sini. Gue suka ketika membuat sesuatu itu menjadi pertanyaan buat orang-orang yang membacanya atau yang memilikinya gitu. Makanya kenapa di garis bawah itu seperti itu sebenarnya. Ya, karena menariknya di sini itu setiap orang punya pemaknaannya sendiri-sendiri gitu. Seru nggak sih? Enggak ya? Terus yang terakhir, yang ini, nah ini nih seru nih. Ini tuh waktu kalau nggak salah loh ya, gue lupa nih, gue lupa ini. Ini waktu Ahok, Ahok di demo habis-habisan kalau nggak salah waktu itu. Nggak tahu gue punya irisan apa sama politik, cuman itu tuh berbekas banget ke gue gitu. Akhirnya karena gue tahu target pasar gue itu adalah teman-teman seniman gitu atau teman-teman pekerja seni, akhirnya ya gue bikin yang konteksnya seniman. eh gue tuh punya satu metode di mana gue suka membedah satu satu rangkaian kata. Misalnya kayak seniman ada sen artinya apa, iman itu artinya apa, misalkan itu kan bisa menjadi arti-arti sendiri gitu. Gue lupa waktu itu mungkin di sini banyak banget gue punya opsi misalkan seniman bayaran, seniman proposal, seniman apa gitu. Nah, nanti pada akhirnya jadi iman proposal, terus seniman tak bertuhan jadi iman tak bertuhan kayak gitu bisa dibaca. Nah ini kan jadi sebuah ambigu dan pembacaan yang luas gitu loh. Nah ini menarik menarik buat gue gitu. Nah, akhirnya gue hadirkan. Di satu sisi gue menyasar anak-anak seni, tapi di satu sisi gue juga pengen nyentil orang-orang yang berlandaskan agama gitu, berbicara tentang keimanan dan segala macam, tapi mereka masih bisa dibayar kayak gitu. Dan ini tuh luas juga, bukan hanya sebagai agama, tapi seniman juga punya iman gitu. Iman dalam artian secara kesenimanannya tuh yang dia yakini di dunia seni, ya itu juga ternyata masih mampu dibayar kayak gitu. Otak atik gatuknya seperti itu gitu. Dan menurut gua jadi ada satu cerita bahwa si artikel itu dibeli sama-sama seseorang di Jakarta yang ketika dia sadar bahwa lagi rame sebuah kasus gitu, sebuah isu, dia nggak mau pakai ini. Mungkin sampai sekarang dia nggak pakai kaos ini, tapi nggak tahu juga. Karena menurut dia takut disalahartikan dan berbahaya gitu. Dan mungkin juga, nah gue mikir gitu secara tidak langsung, berarti apa yang gue buat itu dibaca sama orang itu dan dia takut ketika orang lain juga tahu maknanya seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia simpen sampai sekarang mungkin ya. Jadi seniman bayaran ini juga tidak banyak orang yang beli karena mungkin takut, lebih ketakut mungkin ya. Padahal ini tuh sangat-sangat, menurut gue sangat-sangat seksi gitu. Kalau gue punya kayaknya dan gue berani sih pakai ini gitu. Dan ya begitulah kondisi kita hari ini. Dari dulu sampai sekarang iman kita rela dibayar, menggadaikan iman kita sendiri, menjual iman kita sendiri hanya untuk menjadi seniman. Enggak bercanda. Gue juga agak takut-takut sih ngomongnya, tapi ya berani lah, gila gue yang bikin, gue yang bertanggung jawab dong. Makanya ketika misalkan dulu ada yang bang ada yang gini-gini, suruh DM gue aja, ngobrol sini, gue jelasin intinya apa tentang tulisan yang gue buat kayak gitu. Berani bertanggung jawab gue dengan apa yang gue buat. Jadi semua produk yang gue hadirkan itu punya alasannya, tidak ngawur, tidak cuma ngasal hanya sekedar tulis-tulisan. Anda yang suka ngomong bahwa alah dominan cuma tulis-tulisan gitu, kampret, lu mikir kayak gini-gini tuh
perlu otak bro, nggak cuman aja sekedar nulis. Ya elah bro, bro. Tolonglah, dibeli, please dibeli. Udah segitu aja, udah 3 artikel nih. BTW gue gak ganti baju ya dari kemarin. Udahlah segitu aja. Next di episode berikutnya kita akan bahas artikel-artikel gue yang lain. Oke? Salam dari saya Dom, panjang umur seni-senian. Tabik, subscribe dan apa ya? Sebarkan bro, biar banyak yang nonton. Oke, mantap. Panjang umur seni-senian.